Puji Tuhan, selamat pagi adik-adik. Selamat ketemu kembali dalam ibadah online Sekolah Minggu GPDI Tiberas Pare. Puji Tuhan, kalau kita ada itu semua karena kebaikan Tuhan. Untuk itu pagi hari ini kita patut mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk segala kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita boleh bangun pagi hari ini dengan keadaan tubuh yang sehat, itu karena Tuhan. Untuk itu mari saat pagi hari ini kita mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sangat baik bagi kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Bersyukur memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Sekali lagi katakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Siap hati kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, saat pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu datang kepadamu. Kami rindu
kami memuji, memuliakan nama-Mu. Siapkan hati kami untuk memberi yang terbaik bagi Engkau. Kami mau bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Beri kami roh kesukaan agar kami dapat memuliakan nama Tuhan di dalam segenap hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau mulaikan ibadah sekolah minggu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus baik ada bersama-sama dengan kita. Dia menjadikan kita istimewa. Apapun keadaan kita, kita adalah istimewa di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan pujian Ku Istimewa. Haleluya. Amin. Katakan kita istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia jangankan ku istimewa, ku istimewa, karena Yesus milikku. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Dunia boleh katakan hari ini. Haleluya. Boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena Yesus milikku. Ku istimewa, berada di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berada di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Haleluya, Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus menjadikan kita istimewa. Sebab Dia sudah lahir di dalam hati kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita supaya firman Tuhan boleh masuk di dalam hati kita, bertumbuh subur. Karena kita adalah anak-anak yang istimewa. Kita akan membangun dasar yang kuat di dalam Tuhan. Kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya di dalam hati. Kita angkat pujian, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di dalam hatiku. Haleluya. Dengan sungguh-sungguh kita naikkan pujian ini. Amin. firman Tuhan ku dengar. Oh, ku tanam dalam hatiku. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur. Ku ingin
bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi katakan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, Tanam di hatiku. ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan firman Tuhan ku dengar. Tuhan ku dengar, Aku tanam di hatiku. tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong Sekali lagi padaku. katakan ku ingin bertumbuh subur. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Nanti Tante Suli akan berdoa buat kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menolong kami, Engkau memberkati kami sudah memuji dan besarkan nama-Mu. Kiranya Tuhan Engkau berkenan dengan pujian kami. Jika sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, biar firman-Mu menguatkan kami, menyembuhkan kami, memberikan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati hamba-Mu, Engkau mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya Tuhan apa yang disampaikan semua berasal dari Engkau. Engkau menutup bungkus anak-anak-Mu yang berada di rumah saat ini, kiranya mereka boleh mendengar apa yang menjadi perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan, kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Tante Novi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat pagi adik-adik. Siapa nih yang di sini udah nggak sabar buat dengerin firman Tuhan? Yuk sama-sama kita mau dengerin firman Tuhan. Sebelumnya siapin Alkitabnya karena kita mau baca ayat Alkitab hari ini. Kakak beri judul cerita mendengar dan melakukan. Ayatnya yuk sambil nunggu Alkitabnya diambil, kita buka di Matius 7 ayat 24 sampai 27. Nanti minta tolong Kak Budi untuk bacakan. Matius pasal 7 ayat yang ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, adik-adik, di ayat tadi diceritakan di situ ada dua macam dasar. Yang pertama ada orang bijak, yang kedua ada orang bodoh. Apa sih itu orang bijak? Kita mau cari tahu sama-sama apa itu orang bijak. Nah, orang bijak adalah orang yang teliti. Orang bijak, orang yang cermat. Orang bijak juga cerdas. Dia pintar dan berhati-hati
dalam mengambil keputusan. Nah, itu orang bijak menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau orang bijak menurut Alkitab itu apa sih? Orang bijak menurut Alkitab tadi di pasal 7 ayat 24 dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukan, ia sama dengan orang yang bijak yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, orang bijak menurut Alkitab adalah orang yang mendengar dan melakukan. Nah, orang bijak ini kira-kira kalau adik-adik di sekolah minggu dengerin firman Tuhan tentang berdoa, adik-adik lakuin nggak ya? Kalau dengerin firman Tuhan tentang jangan takut, adik-adik takut apa enggak ya? Nah, adik-adik yang melakukan firman Tuhan itu adik-adik sangat bagus. Adik-adik sama seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Dia akan tetap kuat dan tetap kokoh. Nah, dan orang yang kedua tadi ada orang yang bodoh. Apa sih itu orang bodoh? Orang bodoh menurut Alkitab adalah di ayat 26 dikatakan, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Nah, kalau orang bodoh ini dia mendengar tapi dia tidak mau melakukan. Setiap dengerin firman Tuhan dia main HP, dia dengerin tapi dia nggak mau lakuin. Waktu mau makan harusnya berdoa, dia nggak mau berdoa. Nah, itu contoh orang yang bodoh. Nah, adik-adik, orang bodoh ini kalau ada masalah, kalau ada sesuatu yang nggak enak, dia pasti bakal gelisah. Karena orang bodoh itu nggak bakal kuat, karena dia nggak punya dasar yang kuat. Nah, gambarnya itu ada rumah di atas pasir. Nah, Kak Novi punya ilustrasi nih tentang orang yang bodoh dan orang yang bijak. Di sini diilustrasikan dia mendirikan rumahnya di atas batu dan di atas pasir. Yuk kita lihat ilustrasinya. Nah, di ilustrasi ini diceritakan saat ada hujan badai, rumah yang di atas batu ini tetap kuat, tetap kokoh, dia nggak tergoncangkan. Nah, sedangkan ada rumah nih yang di atas pasir. Saat hujan lebat, hujan badai, ada gelombang, rumahnya hanyut, rumahnya hilang karena rumahnya tidak kuat, rumahnya nggak ada dasaran batu. Nah, seperti itulah kehidupan kita. Kita mau di atas batu atau mau di atas pasir. Kalau di atas batu, kita akan tetap kuat. Saat ada masalah apapun, kita tetap kuat. Karena kita tahu kita punya Tuhan yang hebat. Nah, adik-adik, kakak punya gambaran nih. Kalian bedain ya, mana yang orang bijak dan mana orang yang bodoh. Nah, di gambar ini ada dua gambar nih. Kira-kira mana ya yang bijak? Gambar pertama atau kedua? Kira-kira yang mana ya? Pasti kalian pilih yang pertama. Nah, sekali lagi kakak juga punya gambaran lagi nih antara orang bijak dan orang bodoh. Nah, kali ini orang bijak yang mana? Gambar pertama atau kedua? Pasti kalian pilih yang gambar kedua. Adik-adik, kita hari ini sudah belajar tentang dua macam dasar. Yang pertama tadi apa sih? Yang pertama adalah orang yang bijak, dan yang kedua orang yang bodoh. Orang yang pertama tadi
orang yang diilustrasikan mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, kalau orang yang kedua, orang bodoh tadi mendirikan rumahnya di atas pasir. Kira-kira yang kuat yang mana? Yang pertama atau kedua? Rumah pertama atau kedua? Pasti yang pertama. Nah, adik-adik, upah apa sih yang kita dapat kalau kita jadi orang bijak? Upah apa ya yang kita dapat? Ada yang tahu? Nah, upah bagi orang bijak di situ tertulis dia akan tetap kuat dalam menghadapi masalah, dan orang bijak pastinya diberkati Tuhan Yesus. Siapa di sini yang mau jadi orang bijak? Siapa di sini yang mau jadi orang bodoh? Nah, karena kalian mau jadi orang bijak, kalian harus mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kak Novi nggak akan panjangkan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan cukup sampai di sini. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami berterima kasih Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Kami mau menjadi orang yang bijak. Kami mau mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah sekolah minggu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.